Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agung Pambudi, mahasiswa 18S04. Di sini saya membuat video untuk tugas akhir pertemuan 7 pada pemrograman Mobile 2, dosen pengampu Bapak Muhammad Abdirrohim Damani. Baik, di sini saya sudah siapkan dari modulnya yang sudah diberikan Bapak. Kemudian saya menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows 10 Pro update terbaru dengan RAM 16 GB. Kemudian core yang digunakan Intel Core i7. Baik, untuk langsung saja. Di sini saya sudah mengcopy semua kode. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Di sini ada namanya ActivityMath.xml. Kalau pertemuan yang dulu-dulu kita sudah belajar namanya bahasa pemrograman tag atau disebut dengan markup language ya Pak. Ya, di sini dalam pemrograman mobile kita menggunakan bahasa tagnya itu XML. Kemudian ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian Gradle-Gradle-nya mungkin sudah tahu kan, seperti yang lalu-lalu sudah dijelaskan oleh Bapak bahwasannya untuk menginstal atau menjalankan atau membuat aplikasi Android, Gradle sangat diperlukan karena ini merupakan sistem otomatis yang membuat berjalannya suatu aplikasi pada pembuatan pemrograman mobile. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kode tag-nya. Di sini sudah ada, dan ini preview yang sudah jadi. Ini sudah Bapak berikan. Namun ini kalau kita bahas satu-satu tentang linear out, edit text, ini sangat makan waktu, Pak. Intinya ini bahasa tag yang digunakan untuk menampilkan, ya inilah dia bentuknya. Kemudian setelah kita buat, kita menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai bentuk implementasi dari program yang akan kita buat. Kemudian di sini dalam pertemuan 7 kita membahas tentang Android Manifest yang pada modul gunanya untuk membaca penyimpanan baik pada internal maupun eksternal. Namun pada pertemuan kali ini kita membahas tentang external storage-nya saja. Baik. Ini sudah saya copy paste menurut modul. Tinggal dibuild, kita jalankan dulu apakah ada terjadi error. Build sedang bekerja ya. Ini dia, build sedang bekerja, ternyata tidak ada masalah. Dan pada book atau report tidak ada masalah, tidak ada merah. Oke. Langsung saja kita jalankan AVD-nya. Sebelumnya saya sudah menginstal AVD-nya, yaitu Nexus 5X. Kalau kita lihat di pengaturannya, kalau kita lihat di pengaturan AVD manajernya, ini merupakan Android Nugget ya Pak ya, dengan sistem API 27 sesuai dengan Gradle yang kita gunakan. Pada app Gradle itu menggunakan SDK versionnya 27. Ini sudah kita ganti 27. Kemudian minimal SDK version 15, dan ini memungkinkan pada versi Android ke bawah sampai versi 15 masih bisa dijalankan. Kemudian ini Super App Compact sudah sesuai dengan dokumentasi, dan ini salah satu yang jadi kendala kenapa mahasiswa selalu gagal menjalankan with Gradle, itu karena App Compact-nya ini menggunakan
extension yang sudah terbaru. Sedangkan pada pertemuan pemrograman mobile kita saat ini kita menggunakan versi lawas, sehingga kita harus menggunakan dokumentasi yang lama. Banyak sih mahasiswa yang kurang atau masih cermat atau teliti untuk tentang Gradle ini, padahal Gradle ini sangat penting. Baik, kita langsung saja menjalankan aplikasinya. Kebetulan komputer yang saya gunakan sudah di atas rata-rata ya Pak ya, jadi tidak ada kendala. Biasa saya menggunakan yang Core i3, ini saya langsung praktek yang spesifikasi yang lumayan bagus. Ya, sudah berjalan. Tidak ada kendala. Saya punya saran, kalau misalnya ada kita menggunakan spek komputer yang di bawah rata-rata atau yang pas-pasan, menurut saya menggunakan APD manual. APD manual itu sudah otomatis lah itu. Kalau kita membuild, kita menggunakan handphone eksternal yang biasa kita gunakan sehari-hari dihubungkan dengan kabel USB. Tapi di sini kita menggunakan APD yang sudah ada karena sistem dari komputer yang ini lumayan. Ya, menunggu Android starting. Di sini sedang menjalankan aplikasinya. Ya, berhasil. Tidak ada masalah. Oke, kita langsung. Oh, tadi ada tertulis kesalahan, tapi kita coba saja dulu. Saya akan ketik langsung, buat nama saya langsung, Agung Pambudi. Nomor teleponnya 0822 61070025. Ya, input telepon. Kalau dia berhasil, dia akan masuk ke penyimpanan. Ya, berhasil. Ya, karena ini kita hanya menggunakan satu button ya, tidak bisa menghapus atau mendelete, hanya menambah saja. Mari kita coba sekali lagi untuk menambah nomor telepon lain. Nomornya asal aja. Berhasil ya, data telah disimpan. Nah, data ini tersimpan di dalam penyimpanan Android itu sendiri. Mari kita lihat di storage penyimpanan. Oh, sudah ada SD card-nya ternyata. Maaf kalau ada suara gangguan Pak dari luar, karena saya ngerjakannya ini di kantor saya. Nah, begitu kita memasukkan data, maka otomatis aplikasi langsung membuat data case-nya. Setelah kita lakukan tadi sebanyak 28,67 kilobyte memasukkan datanya ke dalam. Ini karena masih ringan ya. Coba kalau masuk data yang besar, waduh, pasti bakalan nge-lag. Wadah banyak. Mana tadi aplikasinya? Oh, bukan, ini pertemuan lalu. Ini juga pertemuan lalu ya. Oh, ini pertemuan lalu juga. Ya, sedikit informasi biar Bapak lihat saya betul-betul mengerjakannya. Nah, ini yang tadi kita gunakan ya. Kita tambah lagi ya, biar kita makin jelas. Saya pikir AVD Manager ini Pak tidak ada eksternalnya, ternyata sudah otomatis di dalamnya. Oke, sekian mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ini kodenya sudah terbantu, kami mahasiswa sudah bisa sendiri tanpa harus bersusah payah memikirkannya, hanya tinggal menganalisa apa-apa saja isinya di dalamnya.
pendingin menambah-nambah, tapi sudah berjalan dengan baik Pak ya. Artinya yang saya kerjakan sudah sesuai dengan modul dan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya Agung Pambudi. Apabila dalam penyampaian kurang baik ataupun ada salah-salah lah ya Pak ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.